Pada pagi hari ini, Jumat tanggal 13 Februari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini saya resmikan 1072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan 18 gudang ketahanan pangan, serta dimulainya pembangunan 107 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri di seluruh Indonesia. Terima kasih. Kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.179 SPBG yang terdiri dari 411 SPBG telah beroperasi, 162 SPBG persiapan operasional, 499 SPBG dalam tahap pembangunan dan akan selesai pada bulan Maret 2026 ini, dan 107 SPBG dalam tahap groundbreaking. Apabila seluruh SPBG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberi manfaat bagi 2.947.500 orang dan menyerap 58.950 tenaga kerja. Polri miliki 1.147 dapur MBG, 331 unit sudah beroperasi. Targetkan 1.500 dapur di seluruh wilayah. Mantap. Sekarang tahu kan kenapa MBG enggak bisa di stop? Dikutip dari Antara, hingga akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026, Polri memiliki 1.147 SPPG dalam rangka mendukung program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo. Pemilik ribuan dapur MBG ini baru Polri, belum lagi TNI, partai politik, anggota dewan, dan pejabat lainnya. Kami saat ini memiliki 1.147 SPPG yang diproyeksikan melayani 3.972.500 penerima manfaat dan menyerap 56.750 tenaga kerja, kata Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dari ribuan dapur tersebut, sebanyak 331 unit SPPG Polri sudah beroperasi di seluruh Indonesia dan sudah melayani program MBG. 135 dalam persiapan operasional, 245 sedang dibangun, 436 baru saja dilakukan groundbreaking dan diproyeksikan selesai dibangun pada 2026 ini. Rencananya Polri masih akan terus menambah jumlah fasilitas tersebut hingga akhir tahun 2026. Institusinya menargetkan total pembangunan mencapai 1.500 unit SPPG di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya ini proyek mengenyangkan perut rakyat atau perut pejabat. Sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira. Saya merasa puas hati karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah mengambil inisiatif mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak merupakan tugas pokoknya. Mutar sana, mutar sini. Aduh, ampun kita.
Gampang saja kan? Kalau cuma ambil hati presiden, ya, walaupun bukan tugas pokoknya polisi atau Polri, bangun saja itu, ya, dapur MBG, ya, sudah selesai. Akhirnya semua pejabat fokusnya ke MBG. Sampai-sampai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bilang, MBG jauh lebih penting daripada lapangan kerja. Udah semua pejabat dicekokin urusan ambil hati presiden dengan bagaimana ikut ambil bagian dalam proyek MBG. Sederhananya begitu. Hanya kasih makan satu kali dalam satu hari. Semua instrumen negara ini, tidak Polri, tidak TNI, tidak semua kementerian, semua repot, tidak semua partai, semua keroyok MBG. Hanya untuk makan satu kali. Negara dibuat repot dan dihabiskan duitnya begitu banyak. Kebayang nggak? Kayak gini terus kita mimpi mau jadi negara maju. Sengsara. Bahagia, saya merasa gembira. Iya, bahagia bergembira sedangkan rakyat sengsara. Yang bergembira siapa? Yang kita, karena semua instansi mendukung kita kan. Obralin jabatan-jabatan dan kasih proyek ke Polela juga. Ya gimana rakyat nggak sakit hati? Kita semakin sengsara, pejabat semakin makmur kan. Mereka dapat gaji dari negara ya, yang gaji rakyat. Habis dapat proyek gitu kan, sabetan kiri kanan, belum proyek makan belatung gratis. Gimana nggak gembira? Kita didukung seolah-olah kalau semua instansi itu kita kasih jabatan bakal didukung, kita bakal memerintah aman. Gue kasih semua jabatan ya ke semua instansi eksekutif, legislatif, semua saya kasih kemana-mana, obral semua. Biar aku nanti tenang selama 5 tahun ya, sampai 2029. Siapa bilang nggak belajar dari mertuanya? Meskipun semua ring satunya mendukung dia, rakyat ngamuk. Yang turun ke rakyat, bukan ring satu. Ring satu saya ya aja. Mau dari menteri, wakil, semuanya, semua tunduk. Tapi rakyat, wey, dulu sih nggak sebanyak sekarang ya. Sekarang kan 280 juta orang. Banyak loh kalau ngamuk. Siapa yang bergembira? Gimana gak sakit hati sih omongan seperti ini? Saya bergembira. Ya iyalah. Orang sih selalu cari dukungan rakyat, bukan dukungan partai. Dukungan oposisi nggak cari. Dikira seperti ini bisa dikomando. Ya selamatlah, saya no comment dah. Kita semakin merana. Lihat sekarang ringgit udah di atas 4.000 ya. Lihat juga sekarang Singapura dolar udah berapa? 13.000 ke atas. Satu Singapura dolar udah 13.300. Gila loh. Bukan karena krisis dunia, karena memang kita lemah. Terus kita sekarang masih bisa tetap petenteng, semua baik-baik saja. Makan belatung gratis ini akan membawa kita ya ke defisit anggaran yang luar biasa. Dan kita akan mengalami stagnasi dan krisis ya mungkin pertengahan tahun ini ya. Gejolaknya dahsyat sekali. Ya selamat, saya sih no comment ya. Orang merana dia bergembira. Harusnya saya sedih kenapa mata uang kita tidak bernilai. Saya sedih kenapa saya nggak didukung sama rakyat. Saya sedih kenapa saya dilawan, kenapa saya ditantang, saya ditentang. Ya itu harusnya sedih, bukan gembira. Ini terbalik, gembira. Saya gembira karena dapat laporan-laporan yang baik. Saya nggak bakal percaya laporan dari ring satu. Semua ke penjilat pantat semua itu. Tapi saya akan percaya rakyat biasa yang bikin konten-konten kayak kita-kita, kayak gue gitu. Oh, mereka benar-benar ngomong sesuai hati rakyat, suara rakyat. Ngapain dengerin itu? Kayak Blackie semua jilat-jilat. Ya pak, ya pak. Mereka pun ya karena takut
gajinya turun, takut nggak dapat proyek. Itulah, terus jangan banggakan hal seperti itu ya. Laporan-laporan. Kalau mau tahu laporan tinggal buka TikTok pas, scroll-scroll aja. Itu laporan yang murni dari suara rakyat. Kami nggak dibayar, kami bukan buzzer. Kami nggak dapat proyek, nggak dapat keuntungan. Ya itu, bukannya saya dapat laporan dari bupati, wali kota. Ya iyalah, semua kan mau pertahankan statusnya, jabatannya, biar lanjut. Biar istrinya bisa pakai Hermes, Chanel, bisa anaknya bisa studi di luar negeri, jalan-jalan. Ya itu kan, makanya aduh kok nggak belajar dari mertuanya ya. Mertuanya kan ya mengumpulkan kekuatan dari orang dalam. Jatuh juga tuh. Nggak belajar ya. Percuma ya. Tahun 98 percuma. Bener-bener ya. Keras kepala.